Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito, Besamo Kito Sehat. Nah pemirsa, tema Kito di Dokter Kito hari ini akan membahas terkait dengan perawatan luka di rumah bersama dengan Dokter Putri Santi pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Dokter Putri. Hai. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Kegiatan pada hari ini bagaimana? Lancar, alhamdulillah. Walaupun diterpa hujan ya pada pagi hari ini ya. Mendung ya, tapi kita tetap semangat untuk memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Nah, Dokter Putri, hari ini kita akan membahas terkait dengan perawatan luka di rumah. Kenapa tema pada hari ini menarik untuk kita bahas? Apakah masih banyak masyarakat di rumah kurang edukasi terkait dengan perawatan luka yang baik dan benar di rumah, seperti itu? Ya, jadi hari ini lumayan menarik ya tema kita dan memang dekat dengan masyarakat karena biasanya kita pasti ada jatuh, ada luka. Mungkin kalau ibu-ibu itu lagi masak atau lagi motong sesuatu terkena ya, dan kadang jarak antara rumah ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan itu lumayan memakan waktu. Jadi hari ini kita mau bahas sekilas tentang perawatan luka di rumah. Apa sih yang harusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kalau memang memungkinkan untuk ke fasilitas kesehatan, sementara menunggu atau sementara di jalan itu kita bisa ngapain aja untuk luka kita tadi. Karena masih banyak yang kalau mengalami kecelakaan seperti di rumah mengalami ketakutan, ya benar, takut, panik sendiri gitu ya dokter ya. Akhirnya malah lukanya nggak sembuh, malah menimbulkan masalah baru. Dan bahkan ada juga yang membiarkan saja nih kalau udah luka, mungkin karena jarak dari rumah ke rumah sakitnya jauh atau kurang tahu ya, kurang pengetahuan mengenai cara merawat luka yang baik itu bagaimana. Akhirnya ya udah deh dibiarin aja dan nanti malah datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang lebih parah lagi. Jadi kita nggak mau itu terjadi ya. Artinya hari ini juga sangat menarik dan pastinya akan memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah. Simak terus dokter kita pada hari ini. Langsung saja dilanjutkan Dokter Putri untuk penyampaian materi. Oke, jadi kita bahas dulu bahwa luka ini sendiri secara pengertian adalah perubahan fungsi kulit atau menurunnya atau menghilangnya fungsi kulit dalam melindungi ya. Jadi nanti disertai dengan diskontinuitas jaringan kulit ya. Namanya luka, jadi ada perpisahan atau diskontinuitas antara kulit. Bisa itu tersayat, bisa itu luka robek, bisa juga luka tusuk. Jadi nanti kita bahas beberapa jenis luka dan bagaimana cara menanganinya ya di rumah. Artinya segala luka yang kita bahas hari ini ya dokter? Insya Allah segala luka. Kalau luka di dalam hati bagaimana dokter? Itu orang yang bisa menyembuhkan. Sulit ya dokter ya? Sulit. Mungkin nggak bisa sembuh. Oke, kita back to topik ya. Jadi hari ini kita ngomongin perawatan luka di rumah. Nah, kalau pemirsa TVRI di rumah lihat, ini ada kotak P3K nih yang harusnya ada di rumah, minimal ada di rumah untuk jaga-jaga kalau ada yang luka. Kadang anak ya lari-larian, jatuh, kemudian luka, akhirnya kita butuh box yang ada isinya ini. Jadi kita bahas sedikit di gambar ini, ada yang namanya kasa ya, kasa steril atau kasa gulung. Itu sangat mudah didapatkan di apotek terdekat, itu bisa. Terus ada gunting ya, gunting ini untuk nanti menggunting si kasanya ataupun menggunting plesternya ya. Jadi di dalam kotak ini selain ada kasa, gunting, ada plester untuk nutupin lukanya nanti. Terus ada alkohol, ini alkohol untuk ngebersihin luka ya, bukan untuk yang lain-lain. Ini untuk ngebersihin luka supaya lukanya tidak terinfeksi bakteri ataupun kuman-kuman yang lain ya. Sama ada povidone iodine, ini juga untuk membersihkan daerah di sekitar luka. Sama ada satu lagi
Di sini mungkin tidak ada namanya cairan isotonik, cairan NaCl ya, yang bisa disimpan di rumah, jaga-jaga kalau diperlukan untuk membersihin luka. Sebenarnya kalaupun nggak ada, boleh pakai air yang mengalir saja ya. Cuma kan kalau air yang mengalir, walaupun itu mengalir, kita tidak bisa pastikan itu benar-benar steril atau enggak. Tapi kalau cairan infus, cairan NaCl itu sudah bisa dipastikan dalamnya itu steril selagi belum dibuka ya. Artinya ini peralatan atau bahan standar yang Ya, harusnya benar. ada di rumah ya dokter? Benar sekali, bahan standar yang harusnya ada di rumah. Ada tambahan satu lagi, sarung tangan ya. Sarung tangan yang steril ataupun yang non steril juga nggak apa-apa, nanti untuk ngebersihin lukanya, karena kita nggak mau tangan kita justru yang memberikan kontaminasi terhadap luka tersebut ya. Jadi nanti cuci tangan pakai handcone, baru kita gunakan si peralatan yang ada di dalam kotak P3K ini. Jadi untuk pemirsa TVRI di rumah boleh dilihat apa aja sih sebenarnya yang kira-kira kita butuh untuk simpan di kotak P3K selain obat-obatan ya. Ini untuk perawatan luka. Nah, kenapa kita penting ngebahas ini tadi ya, selain kita mau kasih edukasi untuk masyarakat di rumah yang mungkin belum tahu, perawatan luka ini penting untuk mencegah infeksi. Tadi ya sudah di-mention di awal, kalau luka yang terbuka itu rentan untuk terkena paparan debu, udara yang mungkin ada kandungan bakteri di dalamnya atau organisme di dalamnya yang bisa menyebabkan lukanya itu semakin parah hingga akhirnya nanti perawatan lukanya udah beda lagi, udah bukan perawatan luka sederhana, sudah harus dirujuk ke rumah sakit dan lain-lain ya. Dan juga perawatan luka ini fungsinya untuk mempercepat proses penyembuhan luka ya. Jadi proses penyembuhan luka itu dia sebenarnya memakan waktu berminggu-minggu sampai ke proses maturasi atau perbaikan kulit sampai ke tahap yang sempurna itu biasanya sampai 2 bulanan. Jadi kita mau ini prosesnya itu cepat dan benar gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak lakuin perawatan luka, bisa saja proses penyembuhan lukanya jadi terganggu, akhirnya tidak bisa balik lagi seperti semula. Begitu ya. Oke, ini tadi ya secara definisi itu tadi, dan penyebabnya bisa trauma. Trauma ini yang dimaksudkan dalam trauma ini seperti benturan atau gesekan ya, misalnya kita jatuh atau kecelakaan kendaraan terus kita jatuh, itu bisa disebut dengan trauma. Dan yang kedua ada bekas operasi. Bekas operasi kan biasanya ada jahitan. Nah, di situ kita juga bisa menggunakan materi ini ya, perawatan luka ini untuk merawat luka bekas operasi ya. Yang ketiga ada efek radiasi ya, kalau misalnya ada penata laksanaan terhadap keganasan dan lain-lain kan biasanya dilakukan radiasi, ini juga bisa berguna nih nanti. Dan yang keempat ada yang terlalu lama berbaring ya. Untuk pasien-pasien yang mungkin membutuhkan waktu bed rest yang lama, atau untuk pasien-pasien yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan mobilisasi atau pergerakan, kan biasanya dia baring aja di kasur gitu, itu rentan tuh di belakangnya terkena perlukaan karena terlalu lama berbaring. Artinya ada luka tambahan yang Iya, disebabkan berbaring. selain penyakitnya itu ternyata ada lagi masalah lain, yaitu luka karena terlalu lama berbaring. Makanya untuk pasien-pasien yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan berjalan atau mobilisasi yang kayak berjalan atau duduk, kita sarankannya untuk bolak-balik badannya supaya tidak terkena perlukaan di bagian belakang. Apa mungkin itu terkena gesekan terus-menerus? Iya, betul. Dengan lapisan kasur itu juga bisa terjadi perlukaan di sana ya, karena lembab. Menarik sekali dokter, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.